Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Ridwan dengan NIM 22111911076 dari Fakultas Teknik Jurusan Elektro tahun 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah elektronika analog, yaitu tentang op-amp. Mari kita mulai. Op-amp atau biasa disebut penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Op-amp memiliki sifat-sifat. Yang pertama, penguatan tegangannya sangat besar. Yang kedua, impedansi masukannya sangat tinggi. Yang ketiga, impedansi keluarannya sangat rendah. Dan yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Op-amp memiliki kaki atau terminal yang memiliki 8 kaki. Kaki yang pertama dan kelima yaitu berfungsi sebagai offset null, kaki kedua sebagai masukan membalik, kaki ketiga sebagai masukan tak membalik, kaki keempat ground, kaki keenam keluaran, kaki ketujuh catu tegangan positif, kaki ke-8 tak digunakan. Dan di sini juga saya akan memberitahu cara memberi daya. Ada dua cara. Yang pertama, memberi daya dengan dua supply, seperti pada gambar di atas ini. Dan yang kedua, memberi daya dengan satu supply, seperti pada gambar yang ini. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari op-amp, yaitu IC op-amp 741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yang tipenya 741, yang paling banyak digunakan dan paling murah yang digunakan oleh para elektronika. IC op-amp 741C ini mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi inputnya sebesar 2 mega ohm dan impedansi outputnya sebesar 75 ohm dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang penasaran tentang rangkaian catu daya. Di sini saya akan menunjukkan rangkaian catu daya tersebut, yaitu seperti ini. Terlihat bahwa rangkaian ini sangat rumit sekali dan sangat pusing untuk dilihat. Namun jika kita belajar dan terus belajar, maka lama-lama kita juga pasti bisa dan pasti bakal mengerti tentang jalur-jalur yang ada di rangkaian catu daya tersebut. Dan di sini juga saya akan memberitahu rangkaian terminal input dan output sebagai berikut. Rumusnya yaitu max VO sama dengan plus VSAT. Min VO sama dengan min VSAT. VSAT di sini berada di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. Dan AOL pada rangkaian ini juga disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak adanya umpan balik antara terminal input dan terminal output sehingga dibiarkan terbuka. Misalkan V supply sama dengan 15 volt, maka VSAT-nya adalah 13 volt. Seperti itu. Perbedaan tegangan masukan atau biasa disebut ED. Nilai AOL sebesar 200.000. Penguatan ED dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL 200.000, maka V sama dengan 13 volt. Jadi, ED sama dengan plus VSAT per AOL sama dengan plus 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. ED sama dengan min VSAT per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000 sama dengan min 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara minus 65 mikro kurang lebih kecil dari ED 65 mikrovolt, maka op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku VO sama dengan ED kali AOL. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan penguat operasional ideal yang memiliki pengertian yaitu penguat diferensial ideal yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, penguat tegangannya tak terhingga. Yang kedua, impedansi masukannya juga tak terhingga. Yang ketiga, impedansi keluarannya sama dengan 0. Yang terakhir, yang keempat,
Karakteristik frekuensinya rata dan membentang dari frekuensi 0 hingga frekuensi tak terhingga. Seperti itu. Selain adanya penguat operasional ideal, ada juga penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Pembahasan selanjutnya yaitu inverting op-amp. Rangkaiannya seperti ini. Inverting untuk konfigurasi ini, di mana masukan positif akan menghasilkan keluaran negatif, atau masukan negatif akan menghasilkan keluaran positif. Rumusnya seperti ini. V out sama dengan min V in kali RF per R1. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu non-inverting amplifier, di mana non-inverting untuk konfigurasi ini, masukan positif menghasilkan keluaran positif, masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Dan rumusnya seperti ini. V out sama dengan V in dalam kurung 1 tambah R1 per R2 kurung tutup. Seperti itu. Zero crossing detector. Rangkaian detektor ini dinamakan sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan pada salah satu kaki masukan dengan menggunakan salah satu tegangan tertentu atau 0. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapatkan tegangan keluaran yang tergantung pada polaritas dari ED tersebut. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka VO sama dengan plus Vsat. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka VO sama dengan minus Vsat. Zero crossing detector memiliki jenis-jenis. Yang pertama yaitu zero crossing 0. Yang kedua yaitu inverting zero crossing detector. Yang ketiga non-inverting zero crossing detector. Yang keempat inverting voltage level detector. Yang terakhir non-inverting voltage level detector. Pembahasan selanjutnya yaitu duty cycle atau biasa disebut siklus kerja. Merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Gambarnya seperti ini. Dan rumusnya pun seperti ini. Duty cycle sama dengan T besar on per T besar on plus T kecil off. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol terbagi menjadi dua, yaitu detektor penyilang nol pembalik dan detektor penyilang nol tak membalik. Dan detektor penyilang nol pembalik, yaitu sinyal masukan masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Dan rumusnya seperti ini. Gambarnya juga seperti ini. Dan yang kedua yaitu detektor penyilang nol tak membalik. Sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 minus op amp. Rumusnya seperti ini dan gambarnya juga pun seperti ini. Pembahasan selanjutnya yaitu detektor taraf tegangan terbagi menjadi dua, yaitu detektor taraf membalik dan detektor taraf tak membalik. Detektor taraf membalik yaitu sinyal masukan masuk pada minus op amp dan membandingkan dengan 0 plus op amp. Rumus dan gambarnya seperti ini. Dan yang kedua itu detektor taraf tak membalik. Sinyal masukan masuk pada plus op amp dan membandingkan dengan 0 minus op amp. Rumus dan gambarnya seperti ini. Pembahasan selanjutnya yaitu penguat pembalik atau bisa disebut inverting amplifier. Karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka I melewati RF sehingga timbul tegangan pada RF yaitu VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RF. Polaritas minus pada RF pada terminal keluaran VO, maka VO sama dengan min VRF sama dengan min VI per RI kali RF sama dengan min RF per RI kali VI. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu penguat tak membalik atau non-inverting amplifier. Rangkaiannya seperti ini. Karena arus yang masuk ke terminal op amp sama dengan 0, maka arus I berasal dari VO melewat ke RF, sehingga timbul tegangan pada RF tersebut.
dan terjadilah rumusnya seperti ini. VRF sama dengan IRF sama dengan VI per RI kali RF. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya yaitu rangkaian penjumlah membalik atau inverting adder. Dengan masukan op-amp V1, V2, dan V3, maka dapat dirumuskan jika R1 tidak sama dengan R2, R3, dan RF, maka rumusnya seperti ini. Dan jika R1 sama dengan R2, R3, dan RF, maka rumusnya seperti ini. Dan rangkaian pengikut tegangannya pun seperti ini. Seperti itu. Rangkaian penjumlah tak membalik atau non-inverting adder. Rangkaiannya seperti ini. Dengan menggunakan prinsip superposisi untuk mencari tegangan masukan pada masukan plus op-amp, maka terjadi rumusnya seperti ini. Rangkaian penguat selisih. Rangkaiannya seperti ini. Rangkaian penguat selisih ini terdiri dari penguat membalik dan penguat tak membalik, yang tegangan outputnya merupakan selisih dari tegangan inputnya. Seperti itu. Rangkaian pembanding. Pembanding atau biasa disebut komparator merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai pembanding sinyal input dengan tegangan referensi. Sebelumnya, rangkaian pembanding berupa open loop dengan tegangan input tidak mengalami noise. Dan rangkaiannya seperti ini. Output pada sebuah pembanding ada dua kemungkinan. Yang pertama, plus V-sat. Yang kedua, minus V-sat. Ciri pembanding adalah feedback masukan plus op-amp. Misalkan pertama kali op-amp diaktifkan, VO berada pada plus V-sat dengan tegangan masukan plus sebesar dalam kurung R2 plus R1 tambah R2 kurung tutup plus V-sat. Karena tegangan feedback ini bernilai positif atau lebih besar dari tegangan feedback lainnya, maka dinamakan upper threshold voltage. Seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu detektor jendela atau window detector adalah rangkaian komparator di mana hubungan tegangan input dan tegangan output membentuk suatu jendela. Jika input di bawah VLT dan di atas VLT, maka VO sama dengan 0. Jika input di antara VLT dan VLT, maka VO sama dengan plus V-sat. Dan gambarnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari materi op-amp, yaitu tentang rangkaian tegangan RF. Dan contoh rangkaiannya seperti ini. Misalkan plus V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 100 ohm, R2 sama dengan 50 ohm, maka VRF-nya adalah, maka saya di sini akan menjawab dengan rumus seperti ini. VRF sama dengan R2 per R1 tambah R2 kali kurung buka plus V kurung tutup. Maka jawabannya adalah seperti ini. VRF sama dengan 50 per 100 tambah 50 kali kurung buka 12 kurung tutup. Maka jawabannya adalah 4 volt. Seperti itu. Sekian materi atau video yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan mohon maaf apabila ada kata yang salah dan ada kata yang kurang dimengerti. Karena saya masih belajar juga. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.